Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan sore hari ini di edisi kerja tanggal 31 Desember 2022, saya Satiran akan memandu dialog terkait dengan penurunan angka stunting di Aceh, khususnya di Kabupaten Benar Meriah. Dan pendengar dan pemirsa RRI.net, pada kesempatan sore hari ini kami berada di Cafe Seladang, yaitu di Kabupaten Benar Meriah. Ada 3 narasumber yang saat ini sudah hadir dan nantinya akan berbicara banyak tentang mekanisme penurunan stunting di Kabupaten Benar Meriah. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Saidal Kastri yang merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh. Kita sapa. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak sore hari ini? Alhamdulillah, saya baru sekali ini langsung masuk ke Seladang sambil menikmati pemandangan kebun kopi yang begitu indah. Biasanya lewat-lewat aja. Ini bagus nih, luar biasa. Oke, berarti dengan ada acara ini sempat untuk mampir dan melihat langsung gitu ya Pak? Ini luar biasa nih. Oke, baik. Selanjutnya juga ada Bapak Widi Patriotman yang merupakan Ketua Ikatan Penyuluh KB Indonesia Kabupaten Benar Meriah. Yes. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya sore hari ini Pak? Kabar baik, mudah-mudahan ini bisa membuat masyarakat kita tahu dan mendengarkan apa yang akan kami bicarakan. Tapi kalau Pak Widi sering ya kemari ya Pak ya? Insya Allah ada beberapa kali ini. Ya, karena asli dari Benar Meriah gitu ya. kan. Ya. Dan yang terakhir pendengar dan pemirsa RRI.net, ini ada Bapak Suprianto yang merupakan penyuluh teladan keluarga berencana Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Benar Meriah. Selamat sore ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah saat ini baik-baik saja. Oke, ini langsung ya dari Kecamatan Timang Gajah ke sini ya Bang ya? Iya, kita dari Kabupaten Benar Meriah tadi ada acara, langsung kita kemari Pak untuk mengikuti acara ini. Oke, ini yang dapat penghargaan tadi nih Pak? Ya, yang dapat penghargaan cek sebesar $30. Alhamdulillah tadi Pak. Alhamdulillah. Oke, selamat Bang ya. Ya, Pak. Pastinya nanti pendengar dan pemirsa RRI.net kita akan mengetahui seperti apa sebenarnya peran dari Bang Suprianto ini untuk penurunan kasus stunting yang ada di Kecamatan Timang Gajah. Nah, kita langsung saja kita mulai nih dari Pak Saidal Kastri mungkin terkait dengan program-program kita ini Pak untuk penurunan angka stunting di Aceh ataupun di Kabupaten Benar Meriah Pak. Seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan RRI.net di mana saja pun berada. Kami sekarang sedang berada di Seladang Kopi, ngopi di kebun kopi. Nah, gitu. Jadi suasananya luar biasa, tentu membuat kita lebih fresh dalam mengeluarkan ide-ide kita tentunya. Kami dari keluarga besar nih BKKBN, ada saya, ada Pak Wendy, Ketua IPKB Benar Meriah, dan ada Pak Suprianto selaku penyuluh teladan Kecamatan Timang Gajah tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan juga menjadi teladan. Tentu kita sangat berbahagia pada momen-momen yang sedemikian. Kenapa? Di samping memang kita dalam rangka untuk menutup tahun 2022, tepat hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022. Insya Allah besok sudah tahun baru, semangat baru. Saya bisa bersama dengan para penyuluh ini, tentu saya merasa bahagia. Dan harapan kita tentu tahun baru ini, apa-apa yang sudah kita capai baik itu kita tingkatkan terus. Mana-mana yang masih kelemahan kita ini kita ya perbaiki di masa yang akan datang. Sebab kita harus berprinsip bahwa tahun 2022 itu harus dia, maksudnya tahun 2023 itu harus lebih baik daripada tahun 2022. Kita tahu bahwa program Bangga Kencana ini ya luar biasa cakupan programnya, karena Bangga Kencana itu sendiri adalah pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga bencana. Pembangunan keluarga konsepnya itu adalah mulai dari ya calon-calon pengantin, setelah itu baru hamil tentu ya, setelah hamil melahirkan anak bayi, baduta, balita, sampai anak-anak remaja, sampai anak dewasa, sampai anak lansia, sampai manusia yang sudah lansia. Ini adalah
program yang kita tangani. Maka di BKKBN itu ada namanya Poktan, kelompok-kelompok kegiatan mulai dari Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Itu semuanya tentu tidak akan mampu kami mengerjakannya di tingkat provinsi kalau tidak ada teman-teman kita dari penyuluh ini. Makanya ini momen saya rasa belum pernah ya Kepala BKKBN langsung siaran bersama Ketua IPKB Benar Meriah dan juga para penyuluh ini. Kita beri apresiasi lah kepada OPD KB, terkhusus Ibu Kabitnya ini yang sudah memiliki ide yang luar biasa ini. Terima kasih Ibu Yuli yang memiliki ide yang tidak pernah berhenti. Karena memang BKKBN ini kita diharuskan memiliki kreativitas tinggi, inovasi yang luar biasa, dan terus berkembang. Sebab dinamika program ini mengikuti dinamika kehidupan bermasyarakat. Itu baru satu program pembangunan keluarga tadi. Naik lagi kita kepada kependudukan. Nah, kependudukan saya misalkan umpama alam ini. Ini kan bumi ini Allah ciptakan planet bumi ini terdiri dari 70% lautan nih Bang Satiran. Ya. Jadi 30% itu daratan, termasuklah ini bagian dari daratan 30% tadi. Jadi di bumi ini wajib makhluk itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah flora, kemudian yang kedua adalah fauna, yang ketiga kita sebagai manusia. Jadi antara tempat lokasi habitat flora itu wajib ada seperti inilah. Kalau ini tidak disetel oleh ya pimpinan seladang kopi ini yang begini sedemikian rupa, tentu di sini kita gerah ini, tidak sanggup kita duduk sini karena banyak pohon-pohonan menghasilkan udara yang segar sehingga kita nyaman merasa duduk di sini. Ini pentingnya flora, dan flora itu adalah untuk menyimpan debit air. Makanya apa sebab terjadi banjir bandang dan sebagainya itu akibat karena memang hutannya sudah gundul, dan ini penting flora itu. Kemudian fauna juga, bayangkan sajalah kalau fauna ini rantai makanan yang kita pelajari waktu SD dulu itu tidak saling dukung-mendukung, berarti gangguan ekosistem alam itu akan terjadi. Kemudian manusia juga harus ada tempatnya. Makanya tempat flora ini jangan kita habiskan sebagai pemukiman penduduk, tempat fauna juga harus kita sediakan sehingga ekosistem itu terjaga. Dan ini oleh BKKBN membuat sebuah program. Programnya apa? Namanya SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Maka kita kadang-kadang ke sekolah itu untuk meresmikan, meluncing Sekolah Siaga Kependudukan. Sehingga apa? Nah, siswa-siswa, murid-murid kita itu memahami nanti arti penting kependudukan ini harus dikendalikan. Sebab masalah apapun yang kita temui saat ini, semuanya itu berkaitan dengan kependudukan. Jalan raya macet, banyaknya sampah, banyaknya pengangguran, terjadinya kekacauan, konflik dan sebagainya, itu semua berawal itu masalah kependudukan. Maka ini anak-anak kita, generasi muda harus memahami nanti dampak kependudukan. Makanya SSK juga ada juga nanti pojok kependudukan, banyak hal. Kemudian ada indeks pembangunan berwawasan kependudukan. Ini semua orang nih yang mengerjakan ini. Kalau saya kan tukang perintah aja nih. Kemudian lain lagi keluarga berencana. Keluarga berencana itu ya kita harapkan seperti tadi 4 terlalu itu kita lakukan. Kemudian kita hindari pernikahan usia dini. Kemudian kita hindari lagi ya perkawinan yang tidak direncanakan. Nah, makanya BKKBN itu tagline-nya saat ini adalah berencana itu keren. Dengan simbol kita begini, simbol kasih sayang, artinya rencanakan usia, rencanakan juga usaha. Ya gitu Bang Satiran. Baik. Dan pendengar dan pemirsa RRNet, demikian tadi ya sekilas pemaparan dari Ketua Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh. Mohon maaf, Kepala maksudnya. Ya. Ini ada Pak Saidal Kastri yang sudah membahas terkait dengan stunting yang ada di Provinsi Aceh. Nah, kita juga ingin mengetahui nih dari Pak Widi terutama terkait dengan manajemen mungkin ya, memanage bagaimana ini sebetulnya di lapangan ini sudah dilaksanakan untuk penurunan stunting di Kabupaten Benar Meriah. Gimana nih Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Sedikit kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Kaper yang terdapat hadir. Sedikit kami ceritakan, kami sebagai Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Cabang Kabupaten Benar Meriah selalu menghimbau kawan-kawan, memotivasi kawan-kawan, karena kami berpacu kepada dasar peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2021
dengan menurunkan angka stunting di Indonesia, termasuk di daerah kita khususnya di Bener Meriah. Insya Allah kami sudah berjuang lebih kurang setahun ini, meminit kawan-kawan, menghimbau kepada kawan-kawan sebagai koordinator dan PKB dan PLKB di lapangan. Mudah-mudahan harapan dari Bapak Jokowi dari peraturan pemerintah nomor 72, insya Allah dari sini ke depan 2024 akan terrealisasi. Kemudian kami sebagai ketua IPKB di sini dari 232 desa selalu kami menghimbau teman-teman yang ada 10 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah supaya tidak lalai, supaya tidak berdiam diri. Mudah-mudahan semua program yang sudah diprogramkan BKKBN kepada kami antara lain yaitu penurunan angka stunting di Indonesia. Ini yang fokus kepada kami, kemudian ada yang lain-lain. Kemudian terima kasih kami ucapkan dengan pemerintah daerah telah menerima semua kegiatan ini, antara lain BKB Bina Keluarga Balita ini pun sebagai dasar untuk menurunkan angka stunting di daerah kita sudah diakui dan sudah dananya. Kemudian ada kegiatan yang lain yaitu berbentuk PIK-RM atau Pusat Informasi Konseling Remaja, di mana stunting itu didasari dengan hal tersebut. Antara lain mencegah pernikahan dini karena usia, mencegah pernikahan dini karena usaha, menikah pernikahan dini karena belum siap untuk berencana. Jadi mudah-mudahan dari sini ke depan generasi kita tidak akan menjadi generasi yang berisiko stunting. Mudah-mudahan remaja kita siap dulu, artinya siap dari segalanya. Pertama siap dari usianya supaya sesuai. Bagi perempuan adalah 21 tahun, bagi laki-laki adalah 25 tahun. Mudah-mudahan mereka menciptakan generasi selanjutnya tidak akan terjadi stunting di daerah kita. Nah, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkat dari niat baik kita, insya Allah akan Tuhan redai. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widi, mungkin masih ada juga pertanyaan yang dari saya mungkin. Yeah. Ini kan terkait dengan pengalaman kita di lapangan gitu ya Pak. Ini seperti apa ini Pak ketika kita melakukan memantau teman-teman kita di lapangan, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi ini Pak? Sebenarnya kendala sih banyak sekali, namun itu berpulang kepada kita sendiri. Pertama adalah motivasi mau bekerja. Yang kedua karena banyak sekali hambatan, diantaranya umpamanya seperti untuk mendeteksi adanya stunting di desa-desa, tentunya salah satunya kami laksanakan melalui Posyandu. Mungkin di sini di Bener Meriah, mudah-mudahan Bapak PJ Bupati Bener Meriah telah menetapkan sebagai Bapak Asuh atau Bapak Angkat dari setiap kegiatan masalah stunting. Jadi setiap Posyandu mereka dapat hadir untuk memotivasi supaya masyarakat kita membawa bayi dan balitanya ke Posyandu. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal satupun yang tidak hadir dalam pelaksanaan Posyandu. Kemudian mendeteksi Posyandu ini digunakan ada dua cara. Yang pertama menggunakan kartu KKA melewati kegiatan Bina Keluarga Balita. Kemudian dari ahli gizi Puskesmas menimbang badan, tinggi badan dan berat badan, kemudian ada alat ukurnya EPGBM ya Pak ya, lupa saya. Ya, nah, jadi ini pun membantu sekali apabila ada bayi-bayi dan balita kita yang mungkin berisiko stunting. Mudah-mudahan bisa kita atasi dari sini ke depan. Yang kuncinya menurut saya adalah dari sini ke depan tidak ada lagi sumber-sumber yang menyebabkan stunting. Nah, oke saja yang sudah lalu ya kita anggap itu terus berlalu, tapi dari sini ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi resiko baru atau stunting baru dari sini ke depan untuk Kabupaten Bener Meriah. Sekian. Baik. Dan pendengar serta pemirsa RRI.net, tentunya kita akan mengetahui juga nih pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh Bapak Suprianto ya, penyuluh teladan KB Kecamatan Timanggajah Kabupaten Bener Meriah. Nah, ini kita juga ingin dengarkan seperti apa sebenarnya sudah pengalaman-pengalaman yang didapatkan ketika memang turun langsung ke lapangan. Bang Supri, mungkin bisa dijelaskan Bang seperti apa sih pengalaman yang didapatkan ini Bang? Iya, terima kasih sebelumnya. Memang selaku
petugas lapangan, apalagi kita selalu yang berjuang ke desa, yang sebutannya ujung tombak dari semua kegiatan, yaitu adalah PLKB. Salah satunya saya mewakili teman-teman yang lain yang ada di lapangan. Memang banyak suka duka yang kita dapatkan di lapangan. Mulai dari kita harus bisa berkomunikasi dengan aparatur desa, dengan lintas sektor, itu yang harus selalu kita jaga dulu. Karena kalau sudah terjaga hubungan ini, lintas sektornya, pasti programnya akan bisa berjalan dengan lancar. Lalu dihadapi lagi dengan ya seperti keadaan di lapangan. Kadang-kadang kita sudah mengetahui anak itu adalah stunting melalui posyandu, melalui yang lain, tapi kadang-kadang orang tuanya sendiri ada yang tidak terima. Kadang-kadang dibilang anak stunting, "Yo, anakku sehat ini," katanya. Tapi kok dibilang stunting, orang ini gemuk nih katanya. Tapi kan masyarakat tidak memahami dari segi mananya keterbatasan anaknya sendiri, batas-batas mana saja yang harus dilewati, tahapan-tahapan dari umurnya kita sesuaikan. Jadi ada yang merasa keberatan sebagian memang masyarakat mengerti, oh ini adalah program pemerintah yang sering saya dengar nih di media-media yang kita harus bisa cegah. Tapi kita harus tetap juga kita semangati mereka dengan cara komunikasi kita di lapangan harus berbeda dengan kita yang ada di kantor. Kadang-kadang kita bilang stunting, tapi kita bilang dia itu bukan stunting. Kita sebutkan bahasa lain. Oh ini Bu, kalau bisa giginya ini kan agak kurang masalah ininya. Kita tambahkan ini, coba pasti dia lebih aktif lagi anaknya. Jadi komunikasi itu yang harus kita jaga, karena kadang-kadang banyak laporan dari teman-teman dari kader yang ada di desa. Pak, ini polan Pak begini, nggak mau ikut posyandu. Katanya kalau posyandu nanti anak saya dibilang stunting katanya. Jadi itu salah satu hambatan juga. Bahwa sebenarnya kita peduli mereka, tapi mereka kita pedulikan, tapi dia agak kurang menerima sebagian. Nah itu yang salah satu yang betul-betul harus kita pandai-pandai lah kita di lapangan menghadapi keadaan seperti itu. Karena mereka kok kita cerita masalah program, mereka nggak akan tahu. Mereka cuma tahu hasilnya aja. Di posyandu tadi saya ngantar anak ke posyandu, oh hasilnya kayak gini. Tapi mereka harus betul-betul juga kita dampingi selalu. Itu yang paling penting melalui kader KB yang ada di lapangan, dan lagi kader BKB. Di samping karena kita banyak di lapangan, banyak kawan lintas sektor kita seperti kader-kader pos KB. Sekarang ditambah lagi dengan kader TPK, kader Tribina. Di samping orang tuh mendampingi masyarakat, kita juga harus ikut juga mendampingi mereka. Itu yang harus memang betul-betul bahasa pendampingan yang seharusnya mereka mendampingi keluarga, kita mendampingi mereka juga dengan komunikasi yang selalu kita bangun dengan baik. Mungkin itu dulu Pak. Oke, Bang, tadi kan ada Abang sampaikan terkait dengan ada anaknya katanya gemuk tapi masuk dalam kategori stunting gitu ya. Ini mungkin bisa dicontohkan ini Bang, seperti apa sebetulnya yang stunting itu seperti apa ini, sehingga masyarakat biar tahu ini Bang. Kalau pengalaman di lapangan lah gitu. Ya, kalau pengalaman di lapangan karena kita selalu memakai bahasa yang sederhana, mungkin dia dari segi berat badan dia memang sudah melewati batas minimal gitu. Tapi kalau dari segi perkembangan yang lain kan belum dia. Misalnya dari berat badan oke, tapi dia seharusnya udah bisa menerima barang yang kita kasih misalnya. Tapi dia belum bisa menerima kedipan matanya dan berbahasa, misalnya minimal ya berbahasa udah ada dengan umur yang sekian, sudah ada berbahasa minimal 3 bahasa yang sudah dia kuasai, bisa memanggil papa, mama atau mamam. Tapi kalau belum juga dia belum bisa, berarti kita harus ada tindakan yang lain. Kita lihat dari kartu KKA yang ada yang dipegang oleh kader BKB yang juga dibagikan kepada masyarakatnya. Kita lihat stimulasinya harus kita lihat juga perkembangannya yang cocoknya atau sudah sesuai atau belum. Itu dia Pak. Itu di umur berapa seharusnya anak itu sudah bisa bisa dikatakan berbicara gitu ya? Apa ada penilaian tersendiri tuh umur sekian seharusnya sudah bisa berbicara atau sudah sesuai dengan berat badannya, tapi ternyata ditemukan di lapangan tidak sesuai gitu? Itu ada umurnya Bang, kriteria umurnya gitu? Ada. Kalau di kartu KKA dia semua ada. Bahkan kalau diapin 1 bulan saya juga lupa ya Pak ya. Karena dia kan bulan ini harus ada apa dari bulan pertama 0 sampai umur 2 tahun itu minimal.
Itu yang harus betul-betul kita jaga dulu. Seperti contohnya misalnya umur 4 bulan. 4 bulan itu seharusnya dia sudah bisa membalas apa yang kita bicarakan sama dia. Misalnya kita panggil dia nih, kita panggil namanya, misalnya namanya Ricky, dia harus bisa langsung menoleh. Jadi kalau dia belum bisa menoleh berarti masih ada yang tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Kita lakukan tindakan melalui kader pos KB dan dinas kesehatan juga, bidan desa. Itu yang selalu kita jalin komunikasi. Baik, terima kasih Bang untuk sementara ini Bang. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net, Anda juga nantinya dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami. Bisa saja di 0852 7082 5272. Sekali lagi untuk Anda yang ingin berpartisipasi menanyakan segala sesuatu terkait dengan kasus stunting di Kabupaten Benar Meriah ataupun di Provinsi Aceh pada umumnya, Anda bisa menyampaikan di 0852 7082 5272. Baik, saya kembali ke Pak Saidal Kastri. Pak Saidal, mungkin ada penekanan ini untuk menurunkan kasus stunting nih Pak di Provinsi Aceh ataupun di Kabupaten Benar Meriah, Pak. Ya, terima kasih Pak Satiran. Tentu ada ya sesuatu yang ingin kita capai, kita selesaikan, itu tentu kita membuat sebuah indikator-indikator penyelesaiannya dan juga indikator capaiannya. Maka setiap tahun itu kita di BKKBN, baik itu dari pusat maupun dari provinsi, sudah nanti membagikan namanya itu PPM, pemenuhan permintaan masyarakat ke kabupaten kota. Nanti kabupaten kota akan membagikan secara tuntas ke kecamatan-kecamatan. Kecamatan tentu sudah ya nanti kepada para penyuluh, Ini banyak sekali target kita memang, banyak kali target kita, yaitu capaian akseptor KB baru dulu. KB baru. Nanti umpama untuk Benar Meriah sampai dia 12.000 umpama tahun 2023. Ini nanti kita evaluasi setiap bulan. Namanya kita itu ada Radalgram, rapat pengendalian program dan anggaran setiap bulan. Ini kita evaluasi, termasuk tahun ini kita buat sebuah inovasi. Radalgram itu pemaparan program itu nanti semua IPKB dan penyuluh KB yang sudah jabatannya lebih tinggi seperti Madya itu kita wajibkan untuk mengikuti ini, supaya ini kita evaluasi. Kira-kira umpama Benar Meriah bulan Januari nanti berapa capaiannya, Februari nanti berapa capaian, dan seterusnya. Dan ini tentu ada reward and punishment. Ya, kita ketika seperti yang dilakukan oleh Ibu Juli tadi di Benar Meriah, begitu ada prestasi tentu diberi reward. Nah, tadi Pak Suprianto sudah dapat reward ya berupa piagam dan adalah sedikit bingkisan. Kemudian kalau memang umpama tidak tercapai ini masalahnya apa? Kalau memang masalahnya masalah pribadi karena tidak mau, itu kita kasih punishment. Nah, seperti umpama di orang penyuluh, bapak-bapak penyuluh ini kan teman-teman penyuluh itu biasanya setiap 6 bulan sekali mengusulkan namanya DUPAK, daftar usulan penetapan angka kredit. Di situ kan bisa kita seleksi juga mana yang orang yang betul-betul memang ya bekerja di lapangan itu nanti nampak, yang tidak asal-asalan saja juga nampak. Di sini bisa kita berikan sebuah punishment, tapi punishmentnya dalam rangka mendidik dan membina. Ini beberapa hal, tentu targetnya itu banyak sekali ya, termasuk Poktan tadi, kelompok BKB itu apakah berjalan, melapor, kemudian termasuk lagi laporan masalah aplikasi kampung keluarga berkualitas itu. Apalagi sekarang ini nanti sebentar lagi ada lagi laporan khusus masalah percepatan penurunan stunting yang sekarang ini kita bahas. Dan kita di BKKBN itu memang sangat menekankan agar pasangan usia subur itu memang mengatur jarak kelahiran dengan bagus, kemudian mengendalikan angka kelahiran dengan bertanggung jawab. Nah, jangan hanya asal ya maaf bicara melahirkan saja tetapi tidak bertanggung jawab ya. Banyak orang yang bisa melahirkan tadi kan gampang, lahirkan sini, lahirkan sana, tetapi ketika tiba tanggung jawab untuk mengasuh di kemudian hari ini,
kadang-kadang memiliki kendala, dan ini merupakan ya sebuah permasalahan. Makanya penyuluh itu seperti disampaikan Pak Supriyanto tadi, memang kerjanya itu tidak ada menentu harus jam 8 sampai jam 2 atau jam 4 sore. Bahkan malam-malam pun orang ini harus bekerja, karena memang harus menemui tokoh formal seperti reja, menemui tokoh informal seperti tokoh-tokoh masyarakat di sebuah desa-desa kita itu. Karena tanpa itu yang dilakukan, ini kan ada pepatah lama, tak kenal maka tak sayang. Maka penyuluh itu wajib tahu dia, dan reja pun harus tahu sama dia. Kalau ada penyuluh, rejanya pun tidak tahu, ini penyuluhnya nih udah murka sedikit apa nih sedikit nih, ada agak nyeleneh sedikit namanya itu. Jadi ini memang tugas penyuluh itu ya seperti ujung tombak tadi, memang betul-betul itu kita harapkan sangat berperan sehingga para penyuluh itu memiliki kontribusi yang baik terhadap percepatan penurunan stunting, kemudian program-program yang lain. Ini memang tanggung jawab penyuluh, yang mana penyuluh ini ada organisasinya, DPC, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Bencana. Maka Pak Wendy itu sebenarnya sama itu fungsinya dengan sebuah orang kepala dinas. Kalau difungsikan ya sama itu, mengkoordinir. Dan target itu pun saya akan menciptakan nanti dari provinsi itu yang mengontrol target itu nanti ketua IPKB. Pak Wendy ini nanti tambah ruwet pikirannya nih, tambah ruwet pikiran, tapi beliau pun memang mau pensiun. Nah, masalah lagi. Ya. Baik, Pak Saidal, ini kan kita banyak ini ya berbicara tentang stunting ya sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, ini seberapa besar sebenarnya dampak yang ditimbulkan akibat stunting ini, dari kalau kita lihat dari segi pengembangan sumber daya manusia ini, Pak. Seperti apa ini, Pak? Terima kasih ini. Menurut para ahli, ini para ahli, bukan saya yang bilang, para ahli, saya baca bukunya. Jadi dia perkembangan kognitif otak kecerdasan anak-anak itu mulai 0 sampai ya 5 tahun, 8 tahun itu sudah 80% itu. Bayangkanlah itu. Makanya program kita 1000 hari pertama kehidupan itu tidak main-main itu. 1000 hari pertama kehidupan, 270 hari masa ibu hamil, kemudian 730 hari sudah melahirkan, itu wajib kita jaga betul-betul, itu wajib kita jaga. Nah, karena perkembangan sel otak tadi, selebihnya itu kalau 1000 HPK itu perkembangan otaknya juga sudah 70. Kalau sampai dia 5 tahun sampai 8 tahun tadi udah 80%. Artinya sekolah formal itu sebenarnya tidak banyak lagi menyumbangkan kontribusi kecerdasan kepada anak. Ketika masa hamil 270 hari tadi tidak kita perhatikan, ini jangan harap anak itu walaupun kita di boarding school, sekolah-sekolah manapun, ini akan tidak besar pengaruhnya. Maka dari ibu hamil ini harus memang disinilah letak pertumbuhan sel kecerdasan, pertumbuhan fisiknya kelak ketika dewasa, utama itu ketika ibu hamil itu. Maka ketika istri kita, pasangan kita sedang hamil itu, penyuluh juga wajib menyampaikan itu, kader-kader wajib menyampaikan. Disitulah letak kunci sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. 270 hari itu apa-apa saja intervensi yang kita lakukan. Pertama, ibu hamil itu ya berikanlah asupan makanan-makanan yang baik. Bukan makan makanan yang mahal, yang baik dan higienis serta bergizi yang bagus. Gizi yang bagus itu bukan harus Kentucky dan sebagainya, siap saji itu bukan. Bahkan kalau kita di kebun-kebun ini ada daun-daun buah jipang itu kan makanan bagus itu, segar. Ini yang harus kita berikan kepada istri kita. Kemudian yang kedua, ketika istri hamil itu ya berikanlah kasih sayang yang penuh. Ya, kalau umpama ya ini memang kita harus jadi suami siaga itu, dampingi istri kita sedang hamil. Ya dielus-elus lah dia, dibujuk-bujuk lah dia, jangan sempat dia stres. Udahlah kekurangan belanja, stres lagi. jadi ini karena ketika istri stres itu, ini akan berdampak kepada janin dalam rahim. Berdampak itu.
perkembangan otak, sel-sel otaknya itu akan terganggu. Maka jangan sempat dia begitu. Berikan makanan yang cukup, yang baik, dan berikan kasih sayang yang cukup. Dan kalau dalam agama kita bahkan dianjurkan untuk membaca surah-surah pendek, selawat kepada istri kita sedang hamil itu. Karena memang anak, janin di dalam rahim itu umur 16 minggu itu sudah ada kontaknya dengan dunia luar, terutama kepada orang tuanya kandung. Ini harus kita jaga. Setelah lewat dari itu berat nanti. 270 hari itu dari intervensinya, saya ulangi lagi, adalah berikan asupan makanan yang baik. Kalau istilahnya bergizi ya boleh silakan. Kemudian juga berikan kasih sayang yang cukup. Kemudian setelah melahirkan bagaimana? 730 hari itu intervensi kita yang pertama adalah berikan ASI secara eksklusif, air susu ibu. Ini jangan lupa. Makanya ketika kita mau kualitas anak kita itu nanti bagus, ASI ini jangan pernah dilupakan. Air susu ibu itu, ASI ini adalah ya makanan yang terbaik bagi anak kita. Tidak satu pun para ilmuwan mengatakan ASI itu tidak baik. Semua mengatakan itu. Itu adalah Allah sendiri mengatakan bahwa ASI itu adalah makanan yang terbaik. Makanya ibu itu adalah 3 derajat tingginya daripada derajat kita sebagai seorang ayah. Karena ibu yang mengandung, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Makanya ini ASI ini wajib. Bayangkan saja ketika bayi itu lahir prematur, Allah sudah setel air ASI-nya itu memang sesuai dengan bayi prematur. Nggak, luar biasa itu. Memang ini ciptaan Allah, Allah yang sudah menyetelnya. Maka jangan main-main dengan ASI ini. Harapan kita, begitu istri kita melahirkan, usahakan menyusui secara dini, inisiasi menyusui dini. Cepat diberikan, terutama susu, air ASI yang baru keluar itu yang mengandung zat kekebalan tubuh. Di dalam ilmu kesehatan disebut kolostrum. Ini ada hadis Rasulnya pun ada hadisnya itu, bahwa kolostrum itu mengandung zat kekebalan tubuh. Makanya kalau orang-orang zaman dahulu bawa pun dia ke ladang begini, diletakkan dia di pohon mana, tidak ada pilek-pilek. Anak kita sekarang sikit-sikit aja kena hujan aja udah pilek. Kita tidak tahan lagi karena mungkin zat kekebalan tubuh itu sudah jarang diberikan kepada anak kita. Ini kolostrum ini wajib diberikan. Kemudian apa lagi? 730 hari tadi yang paling penting lagi adalah pola asuh yang berimbang. Jangan ibu saja kita harapkan mengasuh. Oh yaudahlah dia mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh lagi. Karena habis-habisanlah istri itu memiliki tanggung jawabnya. Kita ini ada apa ini sebenarnya? Padahal di dalam Islam itu sendiri sudah diatur itu. Pola asuh yang terbaik itu, yang terbanyak itu sebenarnya dari ayah. Nah, setelah diteliti ternyata kalau anak itu diasuh oleh ayahnya, dia berjiwa mental yang tangguh. Kalau hanya diasuh oleh ibunya, ini anak ini akan bakal cemen ini. Nggak tahan sikit-sikit udah, nggak tahan aku mak pulang aku mak. Sedikit disuruh kemana-mana, gere ya mak, nge ya, aku tak kengon di rumah mak. Itu model ciri-ciri anak cemen itu. Jadi makanya pola asuh ini harus ada pola asuh dari ayah yang tangguh. Coba bacalah biografi orang-orang yang hebat. Pasti itu pola asuh dari ayah yang paling dominan. Terima kasih Pak Saidal, dan tentunya kita masih akan berbincang dengan Pak Widi. Pak Widi, ini kan kita masuk dalam organisasi gitu ya Pak ya. Organisasi itu Ikatan Penyuluh KB Indonesia untuk Kabupaten Bener Meriah. Nah kira-kira memang peran kita yang paling mendasar ini Pak untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kasus stunting ini seperti apa Pak? Sebenarnya tidak, ya sepertinya tidak rumit sekali Pak. Namun demikian kita hanya bisa mengimbau dan memotivasi. Umpamanya kawan-kawan sebagai PKB dan PLKB di lapangan, kita ini harus memahami dulu materi apa yang harus kita bawa dari rumah sebelum memasuki lapangan. Antara lain pemahaman tentang stunting, umpamanya itu tujuan, ya stunting itu sebenarnya apa? Definisi stunting dan penyebab stunting itu ada beberapa faktor, kemudian bagaimana cara mengatasi stunting dan penanggulangannya. Jadi yang perlu harus kita bawa ke lapangan adalah materi yang harus matang, kemudian media-media yang bisa kita lakukan bagaimana menyampaikan materi tersebut kepada masyarakat langsung. Kemudian selama ini mungkin seperti omongan Pak Suprianto tadi,
ada yang merasa takut dan sebagainya, masyarakat membawa anggota keluarganya atau balita bayinya ke posyandu mungkin karena kurang pemahaman tentang stunting. Tapi kalau mereka itu bisa paham tentang stunting, ya dasarnya stunting ini kan harus mereka PLKB, termasuk ujung tombak kita yang paling utama dan paling ujung adalah pembantu pembina keluarga berencana atau disingkat dengan PPKBD dan sub PPKBD di lapangan. Jadi kami sebagai ketua DPC di sini mengimbau kawan-kawan, terutama koordinator di masing-masing kecamatan, supaya kita memahami dulu apa itu makna dan fungsi stunting dan kemudian penyebabnya, kemudian penanggulangannya. Jadi kalau memang ini ya kita bisa terapkan, ini bisa kita camkan, ini bisa kita lakukan, insya Allah mungkin di lapangan tidak ada hambatan. Kemudian ada perlu metode-metode karena kami ini dituntut, ini atas bimbingan Bapak Saidal juga, sebagai PKB dan PLKB itu harus mampu berdiri di depan kelas atau di depan orang banyak. Itu rumusnya Pak. Kehebatan kita di sini harus mampu berdiri di depan orang ramai. Karena kalau tidak, ya kalau tinggi pun ilmu kita tidak mampu menyampaikannya, apa yang harus kita sampaikan. Yang jelasnya kalau karena ini judulnya stunting, ya kita harus memberitahu apa itu stunting, penyebab stunting, dan risiko dari stunting itu sendiri. Jadi itu saja mungkin yang harus kita utamakan kepada kawan-kawan PKB dan PLKB yang di lapangan harus memahami dulu materi apa yang harus disampaikan. Kemudian sistem penyampaian materi kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sangat modernisasi. Karena sulit sekali untuk diresap, kalau diresapi oleh masyarakat dan dipahami masyarakat, karena kita menggunakan dengan bahasa-bahasa yang terlampau modern. Jadi kita gunakan dengan bahasa daerah, umpamanya kalau memang bisa, ya kalaupun tidak jangan menggunakan bahasa yang terlampau tinggi maknanya. Jadi ini salah satunya yang bisa kami sampaikan kepada kawan-kawan, mudah-mudahan kawan-kawan bisa meningkatkan pengetahuannya, terutama kedua, belajar dengan kemampuan berdiri di depan umum, atau bisa memotivasi masyarakat kita supaya masyarakat kita bisa patuh dan mau ya mengikuti program kita. Ini yang penting supaya jangan nanti ada program kegiatan BKKBN tentang penuntasan tentang stunting ini, masyarakat kena enggan, mungkin tidak tertarik. Yang keduanya tidak tahu dengan manfaatnya. Yang ketiganya apa nanti di ujung-ujungnya akhir daripada kegiatan ini. Jadi kawan-kawan kita himbau semua jangan sampai kita kalah dengan berdebat urusan itu. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami, tentunya harus membaca apa-apa saja definisinya, manfaatnya, kemudian penyebab-penyebabnya ada dua faktor yang bisa saya bayangkan. Pertama, faktor spesifik, yang kedua, faktor sensitif. Ini yang perlu kita jelaskan, salah satunya mungkin dari sejak gadis dulu ya, atau pengantin barunya sudah suaminya ada merokok. Jadi ini salah satu bisa mengakibatkan keturunannya stunting. Kemudian masalah gizi. Nah, kalau memang kita kepingin keluarga kita baik dalam perencanaannya, kalau menurut pengetahuan yang kita peroleh adalah sebelum berkeluarga itu perlu kita catin dulu ya. Kemudian dilihat dari segi umurnya supaya administrasi bisa diselesaikan. Karena kalau tidak sampai umur nanti berakibat kita tidak mendapatkan izin atau administrasi dari negara. Salah satunya kita tidak mendapatkan buku nikah karena di bawah umur. Kemudian yang keduanya kita harus siapkan dana dulu untuk persiapan, terutama persiapan untuk kehamilan. Karena kehamilan sampai 23 hari dan 40 hari itu seperti ibaratnya tower ya, tower dalam aplikasi atau tower dalam HP. Kalau tower itu sedikit sekali tumbuh di dalam otak anak tersebut, ini nanti kemudian hari bisa lelet setelah besar. Tapi kalau banyak tower-tower ini tumbuh, nama istilah lain sinap-sinap. Jadi sinap-sinap ini nggak bisa kita kasih tahu sama masyarakat. Dia nggak tahu pengertian sinap, tapi kita buat pengertian lain itu tower. Kalau sudah towernya lengkap, XL ke, M3 ke, Telkomsel sudah berbaring semua di situ, insya Allah nanti daya tangkapnya tinggi. Jadi yang kita harapkan sebenarnya stunting itu adalah pendek. Tetapi yang pendek itu belum tentu stunting. Yang pertama dulu Pak, program stunting ini kami dengan Pak Saidal orang yang pertama tersinggung Pak ya. Karena bekerja di BKKBN kemudian ditugaskan BKKBN untuk menuntaskan hal ini. Jadi yang terutama tuntutan kita stunting ini adalah kognitifnya, kecerdasannya. Nah, seperti contoh Bapak ini sendiri. Nah Bapak ini sudah jelas seperti saya ini kan kami ini stunting. Tapi mungkin di kecerdasan kami, di kognitif kami
ya kami bisa mampu. Jadi utamanya adalah kognitif tadi Pak ya. Jadi kemudian maunya dibarengi dengan postur tubuh, berat badan yang seimbang. Jadi sehingga generasi kita ke depan untuk masuk ABRI, kayak masuk apa saja tidak ada lagi hambatan. Demikian saja yang bisa kami sampaikan Pak. Pak, satu lagi Pak, ini terkait dengan raport dari petugas penyuluh kita. Ini kan ada dari 10 kecamatan ada 200 desa tadi ya di Bapak sebutnya, lebih malah gitu kan. Seperti apa ini Pak? Bagaimana Pak raportnya Pak? Sebenarnya raport begini, kami ini kalau dari segi jumlah desa dan jumlah kecamatan Pak, kami tenaga ini masih jauh berkurang. Seyogianya dalam aturannya yang pernah disampaikan oleh Bapak Kepala BKKBN ini adalah 1 orang PLKB atau PKB itu membawahi 3 desa Pak. Tapi coba Bapak bayangkan, kami sebagai PKB di sini cuma berapa 13 orang ya. Dari 232 desa Pak, Bapak bayangkan. Jadi kan kami harus sering-sering pegang tali pinggang, artinya Pak, menyingkirkan baju lengan kita, termasuk celana kita Pak, kadang-kadang masuk ke rawa-rawa. Jadi kerja keras ya begitulah Pak. Bagaimana mau kita anukan, mungkin ini yang harus kami lakukan. Kemudian dari sini ke depan kami berharap mungkin dengan Bapak ini nanti bisa menambah tenaga-tenaga untuk sesuai dengan target tadi Pak. Karena kami menganggap diri kami merasa kewalahan, namun demikian kami tidak mau ingkar dari apa yang sudah ditugaskan kepada kami. Apalagi Bapak ini sering setiap tahun memberikan PPM, perkiraan permintaan masyarakat atau batasan-batasan tugas yang harus kami capai Pak. Jadi insya Allah benar meriah selama ini ya di garis hijau lah kebanyakan Pak daripada garis merahnya. Mudah-mudahan kawan-kawan kita ya bekerja keras, partisipasinya tinggi, tidak mengenal lelah. Dan di sini seperti ini Pak, kami kadang-kadang di hari Minggu juga harus bertugas, apa boleh buat Pak ya, ini memang sudah tugas kami. Jadi mudah-mudahan tidak ada kawan-kawan yang mental, artinya membal dari pekerjaan ini. Semuanya siap apabila atasan kami memerintahkan. Jadi ini Pak cara kami. Baik, terima kasih Pak Widi. Kita ke Pak Suprianto terlebih dahulu. Ini gimana Bang, terkait dengan memang jumlah tadi terbatas ya disampaikan oleh Pak Widi. Kendala-kendala pasti sudah ada, sudah tentu ada gitu ya. Harapannya ke depan seperti apa nih kira-kira? Kalau harapan dari segi jumlah yang ada di lapangan itu Pak, memang seperti kata Pak Widi tadi, memang kami satu penyuluh itu memang ada yang memegang sampai 9 desa, ada yang 10 desa, ada yang 7 desa juga. Seperti saya pernah juga 9 desa. Dan ini baru-baru ini aja karena mungkin ada masuk lagi dari PLKB non PNS, agak terbantu, tapi ya juga mengemban 7 desa sekarang nih karena sudah dibagi lagi. Jadi harapan kami mungkin agak bisa ditambah lagi gitu Pak ya, biar agak maksimal lah kita bekerja di lapangan, karena di atas program yang diberikan sekarang ini dari BKKBN sangat banyak. Karena program dari BKKBN adalah menurut saya itu adalah paket lengkap, mulai dari remajanya, menikah, hamil, mempunyai anak, sampai lansianya, semua kita dampingi itu Pak. Kalau bilang kita urus semuanya kayak bahasanya kayak agak sombong, tapi selalu kita dampingi. Bahasanya kita dampingi, yaitu dari programnya Tribinanya, dari program-program tambahan, dari program yang memang udah program khusus yang harus kami lakukan setiap tahun, baik dari pelaporannya, kunjungannya, bahkan itu saya rasa memang harus agak ditambah Pak. Ini sekaligus closing statement ya untuk Bang Suprapto gitu ya. Baik, kita sebelum beralih ke Pak Saidal ini untuk penutup, nanti kita minta mohonkan kepada Pak Widi untuk menyampaikan closing statementnya nih Pak. Seperti apa ini Pak? Terima kasih. Sebenarnya kami dari IPKB, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia Kabupaten Bener Meriah, merasa bangga sekali dengan adanya hal-hal yang seperti ini, bisa berdampingan dengan Bapak Kaper, kemudian ada kawan ini dari lapangan. Mudah-mudahan dari sini ke depan ya Pak ya, kami dapat sering-sering melakukan hal ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa kita sebarluaskan kepada masyarakat kita. Semoga masyarakat kita paham apa itu sebenarnya stunting dan apa itu program keluarga berencana. Karena selama ini tuduhan dan bahasa keluarga berencana itu berarti cuman bawa pil dan kondom Pak. Itu cuman pemahaman dari masyarakat kita. Mudah-mudahan dari sini ke depan
Pertama dari kegiatan kita, dari harapan kita, kemudian dari tugas yang sudah diberikan kepada kita, baik emban kayak tenaga dan sebagainya, ini dapat kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Nah, tidak ada hambatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Pak, ini sedikit masalah program keluarga bencana ini sepertinya dibandingkan dana dengan amalan lebih besar amalannya daripada dananya. Nah, karena selama ini ada tim TPK yang mungkin sekali kunjungan itu hanya dibiayai dengan Rp10.000. Nah, jadi kayaknya seperti tidak sesuai. Namun demikian, karena ambisi di dalam, sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Ini pegangan kami dan ini yang sering kita bilang-bilang sama masyarakat kita, sehingga masyarakat kita siap dan mau melaksanakan hal tersebut. Mungkin demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Widi. Kemudian kita lanjutkan dengan Pak Sahidal. Ini sekaligus closing statement ini Pak. Seperti apa Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Tadi masukan kan untuk menambah tenaga penyuluh ya. Memang program pemerintah BKKBN khususnya ada itu. Setiap tahun itu ada kita formasi kita dapat dari pemerintah pusat. Malahan banyak. Tahun 2021 kemarin itu tahun 2020 itu 200 hampir 300 formasinya yang bisa kita isi hanya 40 orang itu dia. Nah, ini karena apa? Ini kan harus kita cari solusinya sebenarnya. Tahun ini 256 formasi. Mudah-mudahan tanggal 6 ini nanti berakhir pendaftarannya. Saya harapkan teman-teman kami para ya calon-calon P3K yang ikut silakan lengkapi administrasi, ikut seleksi ini. Dan tahun ini agak beda dengan tahun kemarin itu Pak Satiran, karena memang kalau memiliki sertifikat satu saja itu ada 25% bobotnya dapat. Nah, jadi ini agak terbantulah. Ini mungkin kebijakan pusat supaya formasi yang ada itu jangan tidak terpenuhi lagi. Ya, mudah-mudahan dengan itu bisa terpenuhi. Ya, kita memang sangat prihatin ya jumlah penyuluh itu yang sangat minim dan garapan desa dan cakupan tugas yang begitu besar, tentu kita sadar betul itu memang itu tidak cukup. Makanya OPDKB melakukan sebuah upaya mencari tenaga-tenaga yang lain, tetapi permasalahannya timbul lagi. Dari mana membayar honornya kan gitu. Jadi ini mudah-mudahan kita harapkan teman-teman yang mau calon ini nanti kita bimbing lagi, begitu dia mau tes cat nanti kita bimbing sehingga terpenuhi formasi yang tersebut. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan para penyuluh semangat semuanya, karena salam penyuluh itu adalah salam penyuluh KB sehat, semangat luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saidal Kastri dan pendengar serta pemirsa Rarinet. Demikian tadi perbincangan kita dengan topik program Bangga Kencana dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Benar Meriah. Bersama 3 narasumber kita, ada Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Bapak Saidal Kastri. Terima kasih ya Pak ya sudah bersama kami. Kemudian ada Pak Widi Patriatman yang merupakan Ketua Ikatan Penyuluh KB Indonesia Kabupaten Benar Meriah, dan juga ada Bang Suprapto yang merupakan penyuluh Suprianto yang merupakan penyuluh teladan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Benar Meriah. Terima kasih, dan saya Satiran mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Dia lagu acara ILC ini enggak?